Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam firman Tuhan pagi ini kita memberi tema Yesus pelayan setia. Kita berdoa supaya kita juga boleh menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi pelayan Tuhan yang setia. Dan pagi ini kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Matius pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Injil Matius 4 ayat 23 dan 24. Dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini luar biasa. Firman Tuhan pagi ini sangat-sangat luar biasa. Yesus sebagai pelayan yang setia, ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan. Dan ini juga kita imani sama-sama, pelayanan Yesus walaupun saat ini hanya bergerak melalui kuasa Roh Kudus, tapi pelayanan Yesus masih juga berlaku buat kita semua. Ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan. Yang pertama, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama di dalam kitab Injil Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Perhatikan, saya warnai dengan warna kuning. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang pertama, Yesus ini melayani dengan setia dalam mengajar murid-muridnya. Ini hebat. Dan kita juga harus belajar. Untuk seluruh keluarga kita, kita perlu mendengar pengajaran dari Tuhan. Ya, walaupun hari-hari ini yang disampaikan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, itu semua adalah pengajaran daripada Tuhan. Yesus pakai semua hamba-hamba Tuhan, Yesus pakai semua keluarga-keluarga kita, kepala-kepala keluarga untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh keluarga, kepada seluruh anak-anak. Dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa Yesus selama melayani di dunia 3,5 tahun, itu dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Apa sih yang Yesus ajarkan? Itu pertanyaannya. Yesus tuh mengajarkan, kalau kita bisa buka Matius pasal 5, itu di sana ada khotbah di bukit, ada ucapan bahagia, ada banyak sekali pengajaran yang luar biasa. Misalnya di dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 ini, misalnya di ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 4, berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, dan seterusnya. Ucapan bahagia ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya waktu. Apalagi hari-hari ini, maaf, kita saat ini jarang keluar rumah mungkin. Kalau kebutuhan penting baru kita keluar rumah. Nah, inilah kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Kesempatan untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita mau supaya itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6 dari Matius 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini pengajaran-pengajaran Yesus bukan hanya sekedar isapan jempol, pengajaran yang the best, yang luar biasa.
Jadi kita berikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Belajar apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengajarkan banyak faktor yang bagus yang bisa membuat hidup kita luar biasa. Nah, menjadi salah kalau kita ini nggak serius. Kita nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Padahal hari-hari ini kondisi keadaan seperti ini, bahkan kita didorong oleh pemerintah supaya benar-benar kita jangan membuat kerumunan atau kumpul-kumpul ataupun pergi-pergi tanpa ada tujuan. Nah, inilah kesempatan untuk kita di rumah mulai belajar semua pelajaran pengajaran dari Tuhan Yesus. Ini hebat sekali, ini luar biasa. Jadi waktu Yesus ini melayani, dia begitu setia. Dia mengajar. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu Yesus mengajar tidak sukses juga sampai 100%. Artinya ada yang gagal juga. Contohnya Yudas Iskariot juga diajarin oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Sampai justru Yudas Iskariot nggak bertobat. Dan Yudas Iskariot justru menjual Yesus. Nah, ini juga tidak semua pengajaran langsung membuat orang 100% bisa mengalami yang namanya pertobatan sempurna. Ada juga yang gagal. Waktu saya sekolah Alkitab di Salatiga, ya banyak juga teman-teman saya yang sudah sekolah Alkitab 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ada juga yang sampai setahun, habis itu keluar. Gak selesai. Nah, kita hari-hari ini, kita mau serius. Kita mau serius. Ya, kita mau baca, merenungkan firman Tuhan dengan serius. Gak harus kita sekolah Alkitab. Tapi kalau ada panggilan sekolah Alkitab juga kita gak bisa tahan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari kita teliti semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu semua pengajaran Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah di bukit. Belum lagi di Injil yang lain, dia mengajarkan banyak hal. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, ya kan? Yesus mengajarkan berilah pengampunan. Yesus mengajarkan banyak hal. Kasihilah orang tuamu, ya. Kasihilah saudara-saudaramu. Banyak hal yang Yesus ajarkan. Dan hari ini kita bisa belajar. Yesus ini pelayan yang setia. Yang pertama, Yesus memang mengajar murid-muridnya dengan setia. Ini yang harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan Yesus ajarkan ini luar biasa. Saya yakin dan percaya kalau kita mulai meneliti, kita mulai membaca, merenungkan firman Tuhan, maka akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari Injil Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus ini setia memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Dan buahnya itu sampai saat ini kepada kita semua. Coba kalau Tuhan Yesus nggak setia memberitakan Injil, maka banyak murid-murid tidak meneladani dia. Tapi ini terus turun-temurun sampai hari ini. Kita semua juga boleh mendengarkan Injil. Alkitab mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Yesus sendiri. Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini waktunya kita untuk juga menyampaikan Injil kepada keluarga kita. Baik mereka yang sudah KTP-nya Kristen, tapi hidupnya masih ngawur, hidupnya belum bertobat, di sana juga Injil bisa disampaikan. Atau ada keluarga kita yang sudah tinggalkan Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan, di sana juga kita bisa menyampaikan Injil atau good news, kabar baik kepada mereka.
Atau juga kita punya teman-teman yang hari-hari ini mereka mungkin belum seiman dengan kita, tapi mau mendengarkan firman. Nggak apa-apa, kita juga bisa sampaikan. Dan ini juga pengalaman saya. Saya banyak juga melayani mereka yang belum seiman. Ada yang mau percaya, ada yang belum mau percaya, tidak masalah. Karena nanti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang penting kita sudah menyampaikan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Jadi, kenapa kita harus menyampaikan Injil? Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena ini urusannya dengan keselamatan kekal. Makanya tadi saya senang Pak Philip selalu dorong keluarganya untuk cari Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Masih ada kesempatan, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini untuk penyakit, untuk virus tidak memilih. Mau pendeta, mau orang Kristen, di luar orang Kristen. Kalau kita nggak siap, hati-hati. Karena itu siapkan diri kita. Kalaupun kita nanti ada giliran kita dipanggil Tuhan, semua kita sudah siap. Yang setuju katakan amin, angkat jempolnya. Amin. Ya, kita setuju bahwa kita siapkan hidup kita. Hidup kita mulai kita lihat, mulai kita koreksi kehidupan kita. Saya sudah hidup benar belum? Saya udah mulai sungguh-sungguh sama Tuhan belum? Kalau belum, kita benahi. Seperti kita di rumah kita. Kalau banyak rumah kita diberantakan, mulai kita benahi. Sehingga mulai kelihatan rapi. Kerohanian kita mulai kita benahi. Dari malas berdoa, dari malas beribadah, kita harus bangkit. Kita harus maju. Kita harus berkembang. Nah, satu ketika waktu Rasul Andreas sudah diselamatkan. Dia tidak berhenti dengan dirinya diselamatkan. Dia masih punya saudara yang bernama Petrus. Dan akhirnya dia memperkenalkan kepada Petrus tentang siapa Yesus. Dan singkat cerita, Andreas bisa membawa Petrus kepada Tuhan. Tidak mulus juga. Sudah dibawa, sudah mulai dilatih oleh Tuhan Yesus. Dan sudah hampir 3,5 tahun ikut Yesus. Tapi waktu Yesus ditangkap, Petrus coba melawan. Melawan orang-orang yang menangkap Yesus. Termasuk Petrus dengan karakternya yang meledak-ledak. Dia potong telinganya Maltus. Dan Yesus berkata, tidak seperti itu. Jangan pedang dibalas dengan pedang. Artinya jangan kekerasan dibalas dengan kekerasan. Dan singkat cerita, Petrus coba untuk membela Yesus. Dan Yesus ditangkap. Petrus mengikuti dari belakang. Dan ingat Bapak Ibu, kita semua telah ingat bahwa Petrus akhirnya menyangkal 3 kali. Menyangkal Yesus. Waktu dia ditanya apakah dia juga murid Yesus, dia berkata, aku nggak kenal. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, prosesnya panjang juga untuk kehidupan Petrus. Sampai singkat cerita, waktu Yesus sudah disalibkan dan dikubur, Petrus kembali ke pekerjaannya yang lama. Waktu Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama, Tuhan tidak berhenti. Tuhan jumpai kembali, dan singkat cerita, Petrus dipulihkan total oleh Tuhan. Nah, di dalam kita memberitakan Injil, memang tidak kita harus melihat langsung sempurna. Kadang-kadang orang sudah mau terima Tuhan, bertobat, jatuh lagi, tinggalkan Tuhan lagi.
Tapi kita mau supaya kita terus mendorong mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan lihat, waktu Petrus dipulihkan total oleh Tuhan, Petrus jadi hamba Tuhan yang hebat. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang yang bertobat. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh jemu-jemu juga untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita. Kenapa? Karena hidup mereka harus di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu siap memberitakan Injil kepada keluarga dan juga pada orang-orang yang kita kenal? Yang siap boleh angkat jempolnya. Amin. Amin. Ya, kita nggak boleh lelah-lelah untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita. Yang terakhir, pelayanan Yesus. Yesus melakukan pelayanan dengan setia. Matius 4 ayat 23 bagian terakhir dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya ini menjadi satu ayat yang hebat. Jadi yang ketiga, Yesus setia menyembuhkan orang-orang sakit. Pagi ini Bapak Ibu yang merasa badannya kurang fit atau saat ini telah terjangkit COVID-19 atau COVID-19, pegang janji Tuhan ini. Dikatakan Yesus ini melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan pada saat ini untuk kita semua, saya yakin termasuk hari ini pandemi COVID-19, Tuhan Yesus siap menyembuhkan. Jadi yang hari ini terpapar, hari ini sedang mengalami COVID-19, jangan khawatir, pegang janji Tuhan ini. Perhatikan ayat 24 luar biasa. Ayat 24 dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Dikatakan buruk keadaannya, kemudian yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Pegang janji Tuhan ini, Matius 4, 23, 24, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Dokter mungkin katakan Bapak ginjal, dokter mengatakan Bapak jantungnya sudah masalah, dokter mengatakan mungkin paru-parunya ada masalah, atau matanya ada masalah. Pegang janji Tuhan ini, tiap hari perkatakan, saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melenyapkan segala penyakit saya dan juga kelemahan saya. Ini doa favorit saya. Dan lihat, kuasa Allah terus bekerja. Karena apa? Ayat 24 mengatakan semua jenis sakit penyakit dan virus COVID-19 termasuk penyakit. Dan saya yakin janji Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu untuk menyampaikan bahwa Tuhan pasti sembuhkan keluarga kita yang sakit. Kita percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. 1 Petrus 2 ayat 24 ditegaskan, Yesus Kristus sendiri telah tersalib di atas kayu salib, dan oleh bilurnya kamu disembuhkan. Ini janji-janji Tuhan yang kita akan pegang. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, atau Bapak Ibu yang punya keluarga yang sakit, hari ini berikan ayat ini dan jadi pegangan yang kuat buat mereka, buat kita semua, bahwa Tuhan Yesus sampai detik ini masih melenyapkan segala sakit penyakit apapun, termasuk tumor, kanker, termasuk ginjal, termasuk gula, termasuk penyakit apapun. Dan saya ini sudah banyak mengalami mujizat demi mujizat.
Waktu saya masih melayani di kota Medan, kata dokter, Pak Kaleb ini paru-parunya bolong, jadi harus istirahat. Tapi saya setiap pagi menyembah Tuhan. Saya cek lagi, tiba-tiba tidak ada masalah. Sampai hari ini, sudah 20 tahun lebih, tidak ada masalah yang namanya paru-paru. Karena kuasa Tuhan, karena kuasa dan keajaiban Yesus. Dan ini yang harus kita alami. Saya punya keponakan, umur 6 tahun. Terbaring 6 bulan, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena ada kanker ganas di tulangnya, tulang belakangnya. Dan kita berdoa. Waktu itu 6 tahun dia. Hari ini, anak ini sudah sekolah. Kalau nggak salah sudah kelas 5 atau kelas 6 SD. Dan hari ini sudah sehat karena kuasa Tuhan. Ini bukan kehebatan saya, ini bukan kehebatan keluarga saya, ini bukan karena kehebatan dokter, tapi Tuhan urapi para dokter dan membawa pemulihan demi pemulihan. Jadi pagi ini, pegang janji Tuhan ini, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat kembali, yang berdosa diampuni. Percaya hari ini, yang saat ini terpapar dengan COVID-19, terus perkatakan, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya sudah pulih. Karena janji Tuhan Matius 4:23-24. Yesus yang sudah melenyapkan COVID-19 dalam kehidupan saya. Ada amin. Ini hebat, ini luar biasa. Dan kita terus doakan keluarga-keluarga kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita semua. Jadi yang pertama, kita boleh lihat sama-sama bahwa Tuhan Yesus ini luar biasa. Yesus setia mengajar murid-muridnya. Kita juga belajar terus setia untuk mengajar keluarga-keluarga kita. Yang kedua, Yesus setia memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Mari kita tidak lelah-lelah untuk memberitakan Injil bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, sehingga mereka juga boleh percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga atau terakhir, Yesus setia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti sembuhkan keluarga-keluarga kita yang sakit, karena inilah janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan biarlah Tuhan boleh berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua, urapi Tuhan seluruh keluarga kami, seluruh keberadaan kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan, biarlah janji-janji Tuhan boleh dinyatakan, biarlah janji-janji Tuhan boleh disampaikan kepada seluruh orang-orang percaya. Dan hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Kami perlu memberitakan Injil kepada keluarga kami. Kami perlu mengajar mereka. Dan kami perlu sampaikan janji Tuhan bahwa Tuhan masih memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini telah menjadi berkat yang luar biasa buat kami. Terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.